Hai teman-teman, makasih udah selalu nontonin aku. Jadi guys, akhirnya aku bisa kembali lagi dan menetapkan hati untuk cerita-cerita apa aja sih yang terjadi di kehidupanku di Turki akhir-akhir ini. Oke, jadi bagi teman-teman yang follow IG dan TikTok aku pasti tahu kalau beberapa waktu lalu aku itu sempat menjaga temanku tuh di rumah sakit karena yang bersangkutan itu nggak punya keluarga di sini. Jadi keluarga dia ya teman-teman dekat dia. Oke. Nah, singkat cerita, temanku ini tiba-tiba tuh namanya Saliha ya. Saliha ini tiba-tiba tuh muntah-muntah dan dia tuh pingsan di kamar mandi. Nah, kemudian dia teleponlah ke aku dan ke teman kami yang orang Afghanistan namanya Mariam. Karena aku nggak jawab, akhirnya dibawalah si Saliha ini ke rumah sakit sama si Mariam. Dan angka terkejutnya saat aku nyamper ke sana, ternyata dia itu punya infeksi paru-paru. Oke, sampai sini kita nggak melihat ada hal yang aneh. Akhirnya si Saliha ini kumat lagi. Jadi tadinya dia tuh udah rawat jalan. Disinilah aku baru kaget ternyata begini para nakes di Turki itu memperlakukan pasien. Oke, disclaimer dulu, ini tuh bukan menjelekkan ya, karena kalau menjelekkan itu kita artinya benci sama semuanya. Aku akan cerita juga sisi positifnya dari rumah sakit di Turki. Tapi jujur banyak hal yang menyakiti hati kami sebagai konsumen, karena kami itu nggak pergi ke Devlet Hastanesi alias rumah sakit pemerintah. Jadi kami itu pergi ke rumah sakit swasta, namanya adalah Medicana. Nih ya teman-teman, kalau teman-teman mikir rumah sakit swasta itu selalu lebih baik, ya enggak juga. Apa sih yang dilakukan Medicana ini terhadap kami? Oke, jadi begini guys, aku jadi semangat nih. Nah, si Saliha ini itu kan orang Pakistan ya, kurs mata uang Pakistan itu rendah banget dibandingkan kurs lira. Jadi intinya tuh kayak bisa 1.000 itu bagi mereka tuh seperti 4.000 gitu. Nah kemudian orang Medicana itu bilang nggak bisa, kamu ini harus rawat inap. Yaudah akhirnya kami bayar lah untuk rawat inap. Bayangin untuk infus plus rawat inap kami harus bayar 8.500 lira, dalam rupiah itu setengahnya ya, berarti 4 jutaan. 8.000 itu 4 jutaan, tapi dalam kursnya mereka, dalam kursnya Pakistan itu gede banget gitu ya, kayak 32 juta lah rasanya, perasaannya gitu. Terus mereka bilang bentar, kamu juga harus bayar buat scan ini, kamu harus bayar buat ambil darah, kamu juga bayar. Akhirnya kami bayar lah, total tuh ada 30.000. Dan tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Ya tebak aja, tiba-tiba aku kan pergi sebentar kan, aku beli makanan gitu. Tiba-tiba si Saliha itu barang-barangnya tuh udah dikeluarin dari kamar, dan si Saliha itu dibilang katanya dia suruh tes darah lagi ke bawah, padahal kamar dia itu dikasih ke orang lain. Dia tuh jadi duduk di bangku. Bayangin guys, kami udah bayar buat kamar sama perawatan intensif, tapi kami malah dikeluarin. Terus aku tanya dong sama Maria, ini bukan Mariam ya, Maria ini dia orang Mali. Nah Maria, kamu kenapa nggak bilang aku? Aku bilang, aku nggak tahu apa-apa ya. Memang agak ribet karena di rumah sakit itu nggak ada yang bisa bahasa Turki. Nah, habis itu akhirnya kami bingung lah, ini harus kayak gimana. Aku ngomong lah sama dokternya, ini kami kenapa ditendang dari kamar? Kami kan udah bayar semuanya. Dokternya bilang, bentar ya, itu ada pasien ditembak di sini, ya sama di sini. Jadi kamarnya dipakai untuk dia gitu. Ya udah kamu di emergency aja gitu. Terus aku bilang, loh kami udah bayar, kami nggak mau di UGD, kami mau kamar kami. Terus aku ditinggal lah sama dokternya. Terus aku bingung, aku harus kayak gimana lagi ya. Yaudah akhirnya aku pergi ke perawat. Oke, aku cerita ke perawat, perawatnya kaget, maksudnya perawat UGD. Terus aku ngomong ke resepsionis, aku bilang, gini deh, kita kan udah bayar banyak gini-gini, terus akhirnya dikeluarin dari kamar. Ini kalau ada treatment selanjutnya kami nggak mau bayar karena kami udah bayar banyak banget. Akhirnya ya udah, CT scan-nya gratis, terus tes apalagi gitu yang dipasang-pasang alat tuh gratis, kemudian ada satu treatment lagi gratis gitu.
Terus aku dipanggil sama dokternya. Dia bilang, mohon maaf ini biasanya nggak kayak gini, tapi kami perlu pakai kamarnya si Saliha ini buat si korban penembakan. Ya lah, bilang aja tuh pengen duit lagi. Ya sih, di situ aku shock banget. Dan tiba-tiba hasil CT scan-nya menunjukkan bahwa Saliha itu juga punya masalah di jantung. Akhirnya aku telepon lah teman aku dokter yang di Bursa, namanya Feride. Nah, Feride tuh bilang, yaudah kamu cari kardiolog. Rupanya di rumah sakit itu juga mereka setuju Saliha itu butuh dokter spesialis jantung alias kardiolog. Tapi mereka nggak punya kardiolog. Bayangin, rumah sakit swasta nggak ada dokter spesialis jantung standby, katanya sampai seminggu ke depan. Kalian cari aja sendiri, katanya. Cari sendiri. Kami pasien, kami bayar di rumah sakit swasta dan kami disuruh cari dokter spesialis sendiri. Aduh, aku bener-bener nggak bisa berword lagi guys. Akhirnya aku bingung harus ngapain. Ya udah, aku telepon lagi si Feride. Feride, kamu bisa nggak ngomong sama dokter di sini? Si Feride ini akhirnya ngomong sama dokter di situ. Akhirnya mereka setujulah untuk mengirimkan Saliha ke rumah sakit milik pemerintah, tapi yang spesialisasi jantung. Namanya Rumah Sakit Mehmet Akif Ersoy. Terus aku ngomong lah ke resepsionnya. Ini jadinya gimana tanggung jawab kalian? Kata dia. Oh, kami bisa kirim ambulan. Ya udah pakai ambulan, aku bilang. Terus mereka bilang, tapi bayar 9.000 lira. Allahu Akbar. 9.000 lira? Pas setengah juta cuma buat Nino. Dan itu tuh hanya 11 km. Terus aku bilang, gak ada ambulan-ambulanan ya? Langsung aku telepon tuh temen-temennya Saliha yang orang Pakistan. Aku bilang, datang kalian semua, bantu gue angkut Saliha. Tapi ya nama orang Pakistan ya, bilangnya 15 menit, datang 2 jam kemudian. Ya udah, akhirnya daripada nunggu mereka datang, aku bawalah si Saliha ini ke rumah sakit Mehmet Akif pakai taksi. Tau nggak cuma habis berapa? 300 lira. Aku lebihin jadi 400 ke abangnya, saking emosinya aku. Ya Allah ya Karim. Dan ternyata bener guys, saat di rumah sakit Mehmet Ersoy, Saliha ini kondisinya parah banget. Tapi yang lebih mengagetkan lagi, si Saliha ini nggak jelas penyakitnya itu karena apa, bukan karena virus. Akhirnya dia ditanganilah oleh rumah sakit Daulat Hasaneshi ini ya, rumah sakit pemerintah, dan sekarang sudah berangsur membaik dan akhirnya keluarganya datang. Cuma satu masalah Daulat Hasaneshi, nurse-nya, perawatnya kasar-kasar banget. Jadi seperti yang aku ceritain ya di TikTok barusan, kami itu, nurse-nya tuh datang ke kamar dan marah-marah karena kenapa ada kursi di dalam kamar, dan katanya kursi ini nggak boleh untuk dipakai di kamar pasien. Aku kan sama si Jasmine Blonde, Jasmine yang Tunisia, yang Arab, itu nggak tahu peraturan itu. Kami aja baru datang, terus dia ngamuk-ngamuk karena Saliha tuh sebenarnya nggak demam-demam amat, tapi kami kenapa panggil dia? Ya orang anaknya tiba-tiba kejang-kejang, yang takut kan kita. Rupanya katanya dia ini normal, nggak usah panggil-panggil ya. Dan tau nggak, dia bilang katanya kami tuh salak tuh goblok, kami tuh sach masapan alias tolol molol. Terus dibantingin pintu dong sama dia. Jadi dia tuh kesel karena dia tuh marah-marah pakai bahasa Turki. Terus yang lain tuh nggak ada yang ngerespon gitu. Jadi kayak kalau cewek Turki itu kalau marah, mereka tuh maunya tuh kita tuh lawan, tapi kita jangan memberi apa yang mereka mau. Satu, kami tuh di sini tuh pendatang ya kan. Jadi lebih baik nggak usah bermasalah sama lokal. Tapi sisi baiknya ya cuma nurse-nya aja yang bermasalah. Tapi biayanya sih murah banget dan bahkan mereka bisa memberikan keringanan. Jadi gimana guys, jangan sampai sakit ya, apalagi kalau di negara orang. Selalu positive thinking, oke? Doain supaya Saliha makin cepat sembuh. Bye!